Baik, anak-anakku, bisa kita mulai. Sana sudah lihat ya Pak Kapolda? Sudah? Jadi nanti kalau di jalan lihat Pak Kapolda gitu ya. Gitu. Jangan takut-takut, Pak Kapolda. Gitu. Saya dari sekolah Islamic Boarding School, Al-Azhar. Setuju? Baik. Mohon izin Bapak Ibu semuanya, adik-adik saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya, selamat siang. Yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan. Tadi beliau sudah menyampaikan Opung, saya manggilnya Opung. Kalau saya memanggilnya Opung, selaku kami dari keturunan Simanjuntak. Ya Bang ya, gitu. Opung saya Buya Maratua Simanjuntak, Dr. Haji Maratua Simanjuntak. Panjang umur Opung, 74 tahun, gak gampang itu Opung. Saya bangga sebagai keturunan dan anak cucu Opung, melihat semangat Opung masih semangat sampai sekarang. Tepuk tangan dulu untuk Opung dia. Selaku pembina yayasan, Opung sudah banyak menorehkan hal yang bisa insya Allah tidak terasa sekarang, tapi nanti kelak Opung. Mungkin di saat nanti anak-anak kita ini sudah besar, baru merasakan arti dan apa yang Opung sudah tanamkan kepada mereka. Hormat kami untuk Opung, sehat selalu Opung. Yang saya hormati juga abang saya. Kalau saya tadi, kalau nomor 14 Opung saya, nomor 15 bapak saya, nomor 16 anaknya. Di kami seperti itu. Jadi sebenarnya saya memanggil bapak, tapi saya sudah deal sama beliau dari saya ketemu pertama, saya panggil abang aja. Kalau saya manggil lain lagi salah saya. Abang saya, bangga saya Bang. Betul, tadi saya sampaikan, saya tersentuh hati saya tadi melihat abang, perjuangan abang yang tidak mudah. Abang sudah banyak membuat sejarah dan membantu semangat dan cita-cita Opung. Muhammad Atvan MS ST MM selaku Ketua Yayasan Islamic Boarding School Al-Azhar. Begitu juga abang-abang dan kakak-kakak semuanya yang hadir. Sama Opung Boru, sehat selalu semuanya keluarga. Yang saya hormati, yang mewakili Bapak Bupati Deli Serdang, Ibu Staf Ahli, terima kasih, salam hormat untuk Pak Bupati. Ya Bu ya, gitu. Kangen saya Pak Kapolda ketemu Pak Bupati. Tapi saya terima kasih kemarin Pak Bupati langsung perintahkan kepala dinas PU-nya langsung ke sini untuk membantu supaya apa yang masih jalan rusak-rusak ke kampus kita ini bisa diaspal dan diperbaiki. Tepuk tangan untuk Pak Bupati. Jadi, salam hormat Pak Bupati ya. Saya hanya nelpon aja, Pak Kapolda hanya nelpon. Opung, kan gitu. Jadi enaknya gitu aja. Saya hanya nelpon dan alhamdulillah Pak Bupati menyambut baik. Terima kasih sekali lagi, salam hormat saya Bu Staf Ahli. Yang saya hormati Pak Wakapolda di sini berdiri, Pak Waka berdiri. Jadi Pak Waka baru berdiri. Adik-adik itu punya semua. Dibuka maskernya sedikit Pak Waka. Jadi hari ini saya bawa memang Pak Wakapolda.
dan staf-staf saya, Bapak Ibu semuanya. Supaya karena saya ini sekolah, saya tahu ini sekolah. Jadi saya tahu adik-adik punya semangat dan cita-cita banyak. Ini adalah anak-anak yang punya masa depan dan cita-cita yang besar. Makanya saya ajak Pak Waka supaya adik-adik bisa melihat, wah jenderalnya ada 2, gitu. Sekali datang langsung jenderalnya 2. Jadi sebagai sebuah penghormatan kita harus datang ke sekolah ini memberi motivasi dan semangat untuk anak-anak kita. Pak Irwasda, Polda Sumatera Utara, beliau itu orang Aceh yang sudah jadi orang Medan. Mana adik-adik dari Aceh mana? Siapa dari Aceh? Coba Pak Irwasda, lihat Pak Irwasda itu adik-adik itu, gitu ya, itu tepuk tangan itu. Jadi Bapak itu orang Aceh, tapi sudah lama di Medan dia. Jadi saya bilang nanti menjelang selesai dinasnya harus pulang ke Aceh. Doakan Opung supaya dia bisa pulang ke Aceh, membimbing dan membangun Aceh, sama seperti saya pulang ke Medan. Itu. Begitu juga yang saya hormati para pejabat utama Polda, hadir Pak Dirbimas, berdiri Pak Dirbimas. Pak Dirbimas ini punya tugas besar. Pak Dansat Brimob, ya, Pak Dansat Brimob. Jadi nanti kalau jadi polisi mau jadi Brimob, Bapak inilah, gitu. Pak Alamsyah, saya mau panggil Opung, saya bilang gini, Alamsyah, kok mau saya panggil abang atau panggil adek, gitu? Ya panggil nama aja lah, komandan. Karena di dalam keluarga saya panggil abang, layar saya kan gitu ya. Itu Pak Alamsyah, beliau menantunya Opung Maratua, Wakil Direktur Tindak Pidana Umum Polda Sumatera Utara. Jadi itu. Ada Pak Wadir Lantas, ya, Pak Wadir Lantas ini yang mengatur lalu lintas. Ada Pak Dir Intel di sini, tepuk tangan. Dan Pak Direktur Intel. Jadi kalau bicara intelijen ya Bapak inilah, gitu, Bapak ini. Tapi intelijen yang baik untuk membangun komunikasi semuanya. Kemudian ada Pak Kabid Humas Polda, Pak Hadi, orang mana? Pak Hadi Pantura, Bapak Pantura, Banten Pantura, yang sekarang mengabdi di kampung kita Sumatera Utara. Ya, terima kasih Pak Kabid Humas. Yang saya hormati juga Kepala Kantor Agama Deli Serdang, terima kasih Amang sudah hadir. Pak Kepala Dinas Pendidikan, ya, Pak Camat, ya, Pak Camat, titip ya sekolah ini Pak Camat, gitu. Tapi dikurangi gemuk ya Pak Camat, biar sehat. Pak Ketua MUI, ya, terima kasih doanya Pak Ketua. Titip Ibu, ya, Bodia, ya betul, sorry, Ketua Yayasan. Nah, kakak saya lupa saya, karena berubah cantik kok Kak jadinya, gitu. Jadi berubah, jadi ini para guru, Dewan Guru, Bapak Ibu guru yang sudah hadir di tempat ini, dan anak-anakku semuanya, para siswa Islamic Boarding School Al Azhar yang hadir pada siang hari ini. Alhamdulillah wa syukurillah, hari ini kita bisa berkumpul, saya bisa hadir di tengah Bapak Ibu semuanya dalam rangka dan tentunya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan di tempat yang megah dan indah ini. Ya, dalam rangka juga peresmian gedung auditorium Sekolah Islam Al Azhar Asyarif Sumatera Utara. Insya Allah kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang saya hormati, mengawali sambutan ini saya berasa menyampaikan rasa bangga dan hormat saya
kepada pembina yayasan dan ketua yayasan, beserta para dewan guru, serta anak-anakku semuanya. Saya hari ini diundang datang sama opung saya untuk bisa meresmikan gedung serbaguna yang megah ini. Gedung serbaguna yang insya Allah tadi beliau sampaikan namanya diberi nama Mafassa Building. Saya senang Bang, tadi abang cerita, opung, apa yang dimaksud dengan Mafassa Building? Cerdas, pekerja keras. Ya, saya merasa belum seperti itu, tapi opung selalu kasih semangat saya sama abang. Menjadi pemimpin harus tidak hanya pintar, tapi punya karakter dan punya manfaat kepada masyarakat. Saya pertama kali Bapak Ibu, Pak Ketua, saya ketemu sama opung saya ketika saya sampai di sini. Saya bukan anak Medan. Saya suka kasih istilah begitu. Saya orang Medan yang selama ini saya tidak pernah tinggal di sini. Saya sekolah jauh di Jakarta, di Jawa, adik-adik semuanya. Baru tahu-tahu sekarang jadi Kapolda disuruh pulang ke sini. Tapi saya berpikir itu memang petunjuk dari Allah di atas meridhoi saya untuk pulang ke kampung halamannya. Dan alhamdulillah sekarang saya jadi Kapolda di Sumatera Utara. Di kampung opung saya, di kampung orang tua saya. Dan tadi betul opung, Buya, harus ada manfaatnya. Saya harus sebagai Kapolda ditempatkan di sini punya manfaat sehingga bisa dirasakan oleh orang semua masyarakat di kampung kita untuk supaya maju. Tidak mundur tapi harus maju. Karena tantangan kita semakin maju ke depan, semakin besar ke depan. Mudah-mudahan doa opung dan semua keluarga kita sama-sama bisa memberikan pengabdian, memberikan manfaat untuk seluruh masyarakat kita seperti opung juga sudah hadir di tengah masyarakat sebagai tokoh dan ulama yang sangat dihormati oleh kita seluruh masyarakat Sumatera Utara. Kalau saya dengar tadi Bapak Ibu dan anak-anakku semuanya 4 tahun untuk bisa membangun ini. Ya Bang ya? 4 tahun ya Bang. Cerita tadi opung Buya dan abang bisa menyelesaikan dan membangun semua fasilitas dengan tanpa didukung oleh banyak pihak. Adik-adik, Bapak Ibu, kalau itu semangat tidak didukung dengan niat yang kuat dan doa yang tulus, semangat itu tidak akan bisa terwujud. Cita-citanya tidak akan bisa terwujud. Tadi saya bicara sama opung, abang, Bang, 4 tahun kalau cuma semangat saja tanpa dilandasi kepada niat tidak akan bisa. Tidak akan bisa. Dan tentu ridho Allah Subhanahu wa taala yang merestui itu sehingga ini gedung bisa berdiri dan kita bisa sama-sama resmikan hari ini di hari yang berbahagia, insya Allah hari yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian dan anak-anakku, saya tadi disampaikan sama abang saya, Bang Advan, Pak Kapolda, saya begitu masuk tadi saya tanya sama beliau. Saya tanya sama beliau, sama opung Maratua dan abang saya, hebat sekali sekolahmu. Saya sudah lama pengen ke sini, tapi alhamdulillah baru hari ini dikasih itu Bang, Kak, dikasih minyaknya, itu air panas sama opung.
Terlalu dingin kali di situ. Ya Opung. Ya Bang, di situ terlalu dingin. Kena sama Opung. Jadi beliau batuk. Hari ini waktu yang sudah lama saya tunggu dan alhamdulillah saya bisa datang. Saya melihat indah dan megah. Bang, Opung, kau bikin ini enggak, bagaimana caranya? Sampai bisa begini sekolahmu ini. Bangga saya melihatnya. Bang, saya bilang sama Opung tadi, menjawab tadi yang disampaikan ketua yayasan. Anak-anakmu sudah selesai dari sekolah ini sudah berapa gelombang? Gitu. Sudah berapa? Besok Bang, anak-anakmu dari sekolah ini harus ada yang jadi polisi. Kau harus bikin anak-anakmu bisa jadi polisi. Yang laki-laki jadi polisi laki-laki, yang perempuan jadi polisi wanita yang hebat-hebat. Ya. Maka tadi saya tanya itu Bang. Opung saya tanya sama murid-muridmu. Dek, kau mau jadi apa? Kau dari mana? Saya tanya itu Kak tadi. Mau jadi dokter. Dokter apa? Harus kau ambil spesialis. Dokter anak, dokter bedah, dokter anestesi, dokter apa saja. Lambungkan cita-citamu setinggi langit. Insya Allah kalau itu sudah kau lambungkan anak-anakku, itu menjadi bekal semangatmu untuk kau bisa berhasil ke depan. Saya tanya tadi, ada yang mau jadi polisi? Si Abang mau jadi polisi, mana yang tunjuk tangan mau jadi polisi? Bang, tadi siapa mau jadi polisi? Tunjuk tangan. Satu. Mana tadi Bang? Satu yang mau jadi polisi. Siapa yang mau jadi jenderal? Tunjuk tangan Bang, jangan malu-malu. Gitu. Siapa yang mau jadi tentara? Benar ini. Jadi termasuk yang putri-putri, siapa yang jadi polisi? Ya, banyak, sana banyak. Jadi harus punya cita-cita. Sengaja saya tanya tadi Opung, supaya pengen saya tuh anak-anak ini adalah anak-anak yang menjadi generasi penerus bangsa kita. Saya tadi bicara sama Bang Advan. Bang, jadikan inilah yang disebut oleh pemerintah generasi Indonesia Emas 2045. 2045 berapa tahun lagi ada anak-anak? 23 tahun lagi. Enggak lama. Sekarang anak-anak umur berapa? Tinggal kau tambahkan sayang. Tambah 23 berarti nanti tahun 2045 umurmu berapa? Berapa? 38, 40. Berapa? 45. Berapa? 28. Umur 12 sekarang siapa? 12. Sekarang umur 12 siapa? Tambah 23 berapa? 30. 15 sampai 58 adalah umur produktif. Jadi besok adik-adik semuanya sudah seumur bapak-bapak ini. Kita nih Pak Guru. Mana Pak Guru? Ya Pak Guru ya. Seumur Pak Guru nih. Pak Kapolda berapa? Pak Kapolda kelihatannya aja muda, tapi umurnya sudah tua Pak Kapolda. Gitu. Jadi kelihatan, tapi karena dibuat senang. Adik-adik yang mengisi nanti.
23 tahun lagi. Jadi mohon izin Opung Buya, Bang Advan, dan Pak Ketua MUI semuanya, Pak Camat. Inilah yang disebut pemerintah generasi emas. Tepuk tangan. 2045 Indonesia sudah berumur berapa tahun? Cerdas. 100 tahun. 1 abad. 100 tahun bukan umur yang singkat. Kalau kita mau biarkan Indonesia rusak, tidak meneruskan semangat orang tua kita, tidak akan ada yang bisa mengisi ini kalau adik-adik semua tidak punya semangat dan cita-cita yang hebat-hebat. Ya, anak-anakku, tanya sama Opung Buya, coba ditanya. Opung Buya dulu sekolahnya di mana? Mungkin sudah dengar semuanya. Memangnya zaman dulu sampai sekolah ke Al-Azhar sana gampang. Pesawat aja zaman Opung Buya itu belum ada mungkin. Ya Opung ya, naik kapal dulu, Opung. Kapal. Berapa hari perjalanannya? Berbulan-bulan. Sekarang anak-anakku sudah ada pesawat cepat. Zaman sudah berubah. Zaman semakin maju. Beliau di masa zaman susah dulu bisa menorehkan dan melambungkan cita-citanya setinggi langit. Dan hari ini beliau sudah menunjukkan karya dan hasil cita-citanya di tengah-tengah kita semua. Ya, saya harus sampaikan itu. Sama tadi Bang Advan Ketua Yayasan bilang, adik-adik mau sekolah seperti dulu kita masuk Taruna. Ya, hanya mau tanpa disertai dengan semangat dan tekad yang kuat tidak bisa. Saya dulu kalau saya cerita Bang Advan, Bapak Ibu semuanya, saya alhamdulillah Allah tuh kasih saya kemudahan selalu. Sekolah nggak pernah nunggak. Curi start sekolahnya, bapak saya dulu seperti Opung Buya itu. Makanya bapak saya mukanya seperti apa? Ya seperti Opung Buya itu. Gitu. Memang keturunan Simanjuntak begitu semua. Ya Kak ya. Jadi gitu. Jadi alhamdulillah lancar kelas 3 SMA. Saya juga dulu nggak tahu, ikut-ikut saja. Daftar Akabri, ternyata Bang lulus di Jakarta. Perasaan saya kelas 3 SMA itu waktu kita mau izin Bu staf ahli pengen muda-mudanya. Langsung masuk sekolah yang modelnya seperti adik-adik ini. Boarding school di Akademi Militer Magelang. Masuk asrama kita anak Jakarta, Bu staf ahli, Pak Kepala Dinas, anak Jakarta, kalau bilang orang anak Jakarta, gitu. Bebas-bebasnya Bang, pengen bebas, tahu-tahu masuk karena kita daftar masuk di Magelang yang seperti adik-adik ini, sakit, tidak bebas. Tapi sekali lagi tadi saya mohon izin Bapak Ibu semuanya dan terlebih khusus anak-anak saya, itu pilihan. Itu adalah pilihan. Karena apa? Semangat dan tekad. Dan alhamdulillah di masa muda memang kita merasa terkungkung, merasa dibatasi. Tapi insya Allah yakinlah itu menjadi bekal buat anak-anak saya semuanya di tempat ini. Jadi kalau anak-anak sekarang masuk di sekolah seperti ini,
Dengerin dulu deh. Kalau masuk sekolah sekarang di tempat seperti boarding school, Anda adalah orang-orang yang hebat. Tepuk tangan buat Anda semuanya. Ya. Jadi memang harus itu. Bapak Ibu semuanya, anak-anakku, 2045 Indonesia sudah bertekad mewujudkan generasi emas. Yang harapannya di umur 100 tahun Indonesia, kita sudah harus maju. Kita harus, bangsa Indonesia harus menjadi negara yang besar. Negara yang hebat, bangsa yang hebat, yang tidak kalah dengan negara-negara lain. Siapa yang mewujudkan itu? Anak-anakku semuanya. Kami pendahulu-pendahulu ini, Opung Buya hanya pendahulu-pendahulu menanamkan ini semua untuk bekal adik-adik. Presiden sudah menyatakan 2045 kita masuk, saat ini kita sudah masuk, nanti 2045 kita masuk ke 100 tahun Indonesia. Hari ini Bapak Ibu semuanya, kita diisi dengan bonus demografi. Apa bonus demografi? Bonus penduduk. Bonus penduduk di apanya Pak Kapolda? Bonus penduduk usia produktif anak remaja. Hari ini datanya 70% kita diisi oleh anak-anak remaja yang sekarang ada di hadapan saya sebagian. 2045 tadi hitungan kita tadi 23 tahun lagi, 24 tahun lagi, antara 23, 22 sampai 25. Siapa yang mengisi? Adik-adik semuanya. Maka saya menilai Bang Advan, Opung Maratua, yayasan ini sudah merespon apa yang sudah diharapkan pemerintah untuk mengisi anak-anak kita yang sekarang masa depannya menjadi generasi Indonesia Emas 2045. Jadi kalau sekarang dibuat Opung membangun sekolah ini, hari ini kita meresmikan gedung serbaguna ini adalah bagian yang tidak terlepas dari cita-cita semangat bangsa Indonesia untuk mewujudkan Indonesia generasi emas 2045. Untuk itu saya merasa bangga Bang Opung Buya. Tadi saya bicara sama Bang Advan, Bang, anak-anak saya kau latih. Siapa yang mau jadi paskibraka? Siapa yang ini harus dilatih? Banyak kali yang tunjuk tangan Bang. Iya, dia harus dibentuk karakternya. Maka saya tidak panjang-panjang. Kalau tadi Pak Ketua Yayasan bilang mohon bantuannya, saya bilang saya jamin anak-anak lulusan dari sekolah Islamic Boarding School Al-Azhar Asy-Syarif ini besok lulus harus ada yang jadi polisi. Saya terima. Tadi saya bicara, mohon izin Bapak Ibu, polisi sekarang buka sekolah penerimaan polisi yang gampang. Anak-anak yang punya hafiz Quran, Pak Ketua MUI, saya minta sama para bupati, siapa anak-anakmu yang hafiz Quran, kasih saya supaya saya masukkan jadi polisi. Sekarang Pak Kapolri membuka peluang itu. Enggak susah-susah tesnya, enggak usah pakai duit-duitan, masuk jadi polisi. Polri sudah membuka itu. Jadi ini Bang, saya sampaikan kepada Bang Advan dan seluruh guru-guru, Bapak Ibu guru,
dorong cita-cita anak-anakmu. Sekarang di polisi muda. Jadi harus ada yang punya kemampuan dan prestasi. Terima kasih tadi Bang Atwan. Anak-anak ikut matematik, Olimpiade. Saya bangga. Siapa yang ikut Olimpiade matematik? Ada di sini? Saya bangga. Itu Bang. Mereka. Jadi besok tidak hanya hafiz Quran, punya keterampilan, pernah ikut Olimpiade matematik. Kasih itu daftar masuk polisi Bang, diterima. Ya. Dan sekarang polisi-polisi muda saya adalah anak-anak yang berprestasi. Saya harus sampaikan. Saya harus sampaikan kepada Bapak Ibu. Polisi-polisi muda sekarang yang sedang dididik di SPN Sampali. Itu sebagian besar Pak Waka berapa kemarin tuh kita terima? Dari proses rekrutmen proaktif. Proaktif itu punya kemampuan hafiz Quran, ikut Olimpiade, menjadi atlet PON, atlet SEA Games, dia punya sertifikat dan penghargaan dari bupati, kepala daerah. Itu yang kita terima menjadi Pak Polisi dan Bu Polisi. Sekarang seperti itu. Nanti adik-adik bisa datang ke SPN sana, ditanya, betul apa tidak Pak Kapolda ngomong itu. Jadi adik-adik harus mengisi dirinya. Maka sekali lagi Bang, Opung, kita harus bangun dan saya merespon Abang. Besok tinggal Abang mau minta apa. Saya tadi sudah bilang sama Pak Waka, kalau perlu kau bikin MOU, Pak Waka bikin MOU kerjasama Polda dengan Yayasan Islamic Boarding School Al-Azhar ini. Jadi kita bikin, Abang mau tanda tangan kapan? Saya akan tunjuk anak-anak saya untuk melatih di sini. Jadi mendukung program santri Babin Kamtibmas. Besok Bang, Pak dan Satprimo, tunjuk anak buahmu menjadi membantu Bapak dan Ibu guru membentuk disiplin mereka. Ya, gitu. Nggak usah dibayar sini Bang, biar saya yang bayar. Nggak usah, saya yang bayar nanti dia. Ya, gitu. Tunjuk anak-anakmu. Tempat lain anak-anakku di sana Pak Polisi banyak yang melatih. Kalau lagi upacara untuk 17 Agustus, Pak Polisi yang melatih. Nah, sekarang ada pendidikan sekolah seperti ini, saya siap untuk membantu anak-anak saya, menugaskan anak saya untuk membantu Bapak Ibu guru membentuk karakter anak-anak supaya besok selesai lulus dari sekolah ini bisa langsung diarahkan. Mau jadi tentara, mau jadi polisi, mau jadi bupati, mau jadi pengusaha, tetapi orang-orang yang memiliki karakter dan disiplin yang kuat. Saya menyambut baik Bang Opung. Jadi ini nggak main-main, jangan lama-lama nanti Pak Dirbimas ya langsung ditindaklanjuti. Jadi ada yang membantu di sini. Silakan Bapak Ibu guru membantu nanti kalau sama petugas polisi yang ada di sini yang disuruh untuk melatih. Jangan nanti kalau sudah mau masuk, oh nanti aja dibentuk disiplinnya. Nanti kalau sudah masuk SMA, masuk akabri, nggak bisa. Harus dimulai dari sekarang. Bangun pagi, dimulai dari sholat, semuanya diisi hari-harinya sampai dengan sore hari. Gitu. Dengan tentu tadi tidak hanya memberi ilmu semata, tetapi memberikan ajaran keagamaan yang membentuk karakter murid-murid kita yang lebih baik. Oleh sebab itu, saya dukung Bang. Saya akan sambut dengan menugaskan anak-anak saya untuk bisa membantu di tempat ini. Silakan, apapun yang Abang minta saya akan penuhi. Gitu. Ya. Terakhir, saya juga mengucapkan selamat atas diresmikannya bangunan ini sebagai pusat kegiatan, ya, auditorium untuk semua fasilitas yang mendukung pendidikan di sekolah Islamic Boarding School ini. Ini tempat yang sangat bagus
dan dikasih nama sama Opung Buya, nama yang bagus juga. Mudah-mudahan dengan diberikan nama Mafasa Building, sebagaimana tadi yang sudah disampaikan, menghasilkan murid-murid yang cerdas dan pekerja keras serta ulet dan berakhlak mulia. Adik-adik, selamat sudah punya tempat seperti ini. Mudah-mudahan ini bisa dimanfaatkan. Tadi Opung Buya bilang, punya sekolah itu jangan menyeramkan. Sekolah jangan dibuat seram. Karena kalau sudah dibuat seram, membuat depresi murid-muridnya. Akhirnya jadi malas masuk sekolah. Ya, betul. Saya harus sampaikan. Kalau sudah malas masuk sekolah, bilang nanti sama bapak ibunya, "Pak, saya nggak usah masuk sekolah lagi. Tidak usah masuk pesantren lagi." Karena merasa di sekolah itu tidak ada rasa kenyamanan, tidak ada rasa kesenangan. Jadi benar sekali Opung Buya, sekolah itu harus dibuat seperti itu. Beda zaman dulu kita nih Opung Buya. Kalau dulu tadi saya cerita, begitu masuk Taruna Pak Kapolda langsung disuruh lari pagi. Bangun pagi jam 4, sholat subuh. Habis sholat subuh olahraga. 5 menit mandi Pak Camat. Pak Camat dulu STPDN. Betul ya? 5 menit selesai mandi, langsung makan pagi. Ini hidupnya dikejar-kejar semuanya. Tapi sekali lagi, untuk dibuat seperti itu ada manfaatnya. Tidak terasa pada saat sekolah itu. Nanti setelah kita berdinas, maka itu akan menghasilkan para murid-murid nanti membanggakan. Lulusan mana? Dari Islamic Boarding School Al-Azhar Asyafa, Sumatera Utara. Ya, Pak Guru dan para ibu guru, banggalah punya murid-murid besok. Sekarang ibu tidak merasakan. 23 tahun lagi, ibu guru dan bapak guru punya murid-murid yang membanggakan. Seperti saya dulu membanggakan guru-guru saya yang sudah mendidik saya di sekolah. Jadi bapak ibu guru tetap semangat. Guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Nggak bisa jadi jenderal Bu Guru kalau tidak ada Bu Guru. Tidak bisa jadi dokter kalau tidak ada Bu Guru dan Bapak Guru. Tidak bisa jadi ustadz yang hebat kalau tidak ada para ibu guru dan ibu guru semuanya. Tidak bisa jadi presiden kalau tidak ada bapak dan ibu guru. Oleh sebab itu anak-anakku, sayangi gurumu, sayangi ulamamu, dan jadilah anak-anak yang bisa membanggakan orang tua, bangsa, agama, dan masyarakat. Mudah-mudahan anak-anak sukses dalam pendidikannya. Ya, kita akan terus. Saya harus sampaikan tantangan ke depan itu makin besar. Sekarang pakai handphone di sini, Bang? Enggak. Anak-anakku, kemajuan teknologi, orang makin pintar. Anaknya Pak Kapolda SMP kelas 1. SD kelas 4 sudah bisa buka semuanya. Cacot. Anak generasi Z milenial yang cerdas seperti anak-anak kita semua ini. Begitu cacet, sekarang teknologi dengan bebas menyebarkan hal-hal yang tidak baik. Kasih pelajaran orang bagaimana melakukan ini, bagaimana hidup bebas, bagaimana narkotika sebar. Kalau kita tidak punya mental, selesai.
Kalau tidak punya kuat iman, selesai. Maka kemajuan sekarang ini harus kita hadapi sebagai sebuah tantangan. Saya titip pesan kepada adik-adik, mohon izin Bang, terima kasih Pak, Bu, staf ahli, Pak Ketua MUI. Sekarang adik-adik, saya tidak ingin anak-anak saya yang ada di depan saya ini besok terkontaminasi dengan narkotika. Saya titip pesan, ya, jangan pernah pakai dan kenal barang itu. Kalau tidak, kau kuat iman, kau bisa lewat. Nggak ada lagi generasi emas, nggak ada lagi anak yang hebat, nggak ada lagi pemuda-pemuda Indonesia yang nanti akan mengisi bangsa dan negara. Selesai. Hari ini data kita di BNN dan data di kepolisian, pengguna narkotika itu diisi paling besar adalah anak-anak bangsa kita yang umur produktif. Pak Guru, Bu Guru, saya titip anak-anak, jangan sampai dia terkontaminasi dengan barang haram itu. Harus dijauhkan, dan tanggung jawab itu ada pada kita. Seperti kita di kampung kita ini, Pak Camat, Bu Staf Ali, kampung kita ini nomor 1 penyalahgunaan dan penggunaan narkotika. Belum lagi tadi Opung bilang penyakit masyarakat, main judi, minum minuman keras, hidup bebas, itu semua menjadi tantangan kita hari ini dan ke depan. Banyak negara sudah hancur. Meksiko, negara-negara maju di Eropa hancur karena generasinya rusak karena narkotika. Kita tidak ingin Indonesia seperti itu. Oleh sebab itu adik-adik, saya titip pesan, hindari hal-hal seperti itu dan hadapi tantangan itu dengan baik. Kemajuan teknologi, peredaran narkotika, dan tadi intoleransi. Ini menjadi tantangan kita. Ya. Tapi yakinlah dengan semangat adik-adik semuanya dan dengan adanya sekolah ini, saya yakin dan percaya bahwa adik-adik yang mengikuti pendidikan di sekolah ini, termasuk peran Bapak Ibu guru semuanya dan yayasan, insya Allah menjadikan anak-anak kita ini siap untuk masuk menjadi generasi emas Indonesia di tahun 2045. Terima kasih semuanya kepada yayasan Opung Maratua. Terima kasih Opung, Bang, Ketua Yayasan, dan seluruh guru dan pihak-pihak terkait dalam proses belajar mengajar. Saya titip pesan juga kepada pemerintah daerah, Bu Staf Ahli, salam hormat saya Pak Bupati, titip sekolah ini Pak Kepala Dinas, ya, saya titip Pak Camat, dan kita jaga. Kalau bisa aja sekolah ini terus, saya bilang tadi saya mohon maaf saya tambah sedikit. Bung, besok bukan hanya anak-anak yang mampu kau sekolahkan di sini. Ambil anak-anak yang tidak mampu itu, subsidi silang dari hasil anak-anak yang mampu dibiayai oleh orang tuanya. Saya bilang, ya, karena itu tanggung jawab kita juga orang-orang itu. Dan itu harus kita besarkan, kita dukung supaya bangsa ini bisa lepas dan bisa maju ke masa depan yang lebih baik. Sukses selalu. Sekali lagi buat yayasan, terima kasih untuk pemerintah daerah yang sudah membantu, Pak Kepala Dinas, Pak Camat, semuanya. Mari kita jadikan, wujudkan impian kita bersama, impian bangsa Indonesia, terwujudnya generasi Indonesia emas 2045 yang tinggal 23 tahun lagi. Saya nggak tahu kita di mana 23 tahun lagi,
Tapi saya yakin dan percaya anak-anak saya ini adalah masa-masa depan kita dan membangun bangsa ini. Terima kasih. Saya mohon maaf kalau ada hal-hal yang tidak berkenan. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.